Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengolahan data uji tes satu pihak dengan menggunakan aplikasi SPS. Langkah pertama kita buka aplikasi SPS. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita perkecil, buka materi. Nah, uji tes satu pihak ini atau disebut dengan one sample test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas yang bertujuan untuk menguji apakah nilai berbeda secara signifikan atau tidak secara rata-rata sebuah sampel. Nah, dasar pengambilan keputusan ini yang pertama, jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka HO-nya itu diterima. Langsung saja kita ke contoh soal. Seorang peneliti ingin melihat efektivitas model pembelajaran A terhadap hasil belajar siswa X. Model pembelajaran efektif DFN nilai KKM mata pelajaran tersebut adalah 76. Lalu, ia melakukan penelitian terhadap 13 orang siswa dengan nilai ujian sebagai berikut. Dengan nilai taraf alfanya yaitu 5% atau 0,05. Nah, di sini diketahui bahwa DFN itu atau mu 0-nya itu 76. Mu 0-nya itu keterangannya itu telah ada di setiap soal. Nah, ini adalah sebagai contohnya bahwa mu 0-nya itu sama 76 dan sampelnya itu 13 orang siswa. Lalu kita pindahkan tabel ini ke aplikasi program SPS. Langkahnya itu yang pertama kita klik variable view. Lalu kita rubah namanya ini menjadi variabel X dan labelnya kita rubah menjadi motivasi belajar. Dan untuk mention-nya kita rubah ke style. Dan langkah kedua kita klik yang di bawah data view, lalu kita copy data penelitian untuk sampel 13 orang siswa. Kita copy, lalu kita pindahkan ke program SPSS. Nah, tampilnya akan seperti ini. Lalu kita klik analis, lalu kita klik kita ke analis, setelah itu kita klik lagi descriptive statis, lalu kita klik explore. Nah, motivasi belajar X ini kita pindahkan ke kolom dependent list. Lalu kita klik statis, kita cancel, kita klik plot, kita klik plot, bukan static, kita klik plot, lalu kita centang, kita checklist normality plot with test. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini dari uji. Oke, kita geser. Nah, di sini berdasarkan output ini, nilai Shapiro-Wilk signifikannya itu kita dapatkan kita lihat di tabel test of normality, itu kita lihat di Shapiro-Wilk di kolom signifikannya kita dapat 0,466. Maka berdasarkan output ini sehingga disimpulkan bahwa signifikannya sebesar 0,466 besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar siswa terhadap model pembelajaran A tergolong normal. Selanjutnya kita akan menguji one sample test atau kita akan menguji uji T1 sampel. Kita klik analis lagi, kita pilih lagi component, setelah itu kita klik one sample test. Nah, motivasi belajar ini kita pindahkan ke kolom test variabel, lalu kita rubah test volume-nya itu, tadi kita telah ketahui tadi bahwa mu 0-nya itu adalah 76. Maka di sini kita akan kita pindahkan menjadi 76 sama dengan mu 0, karena mu 0-nya itu sama dengan 70. Lalu kita klik OK, maka tampilannya akan seperti ini.
kecil lebih dahulu untuk pengujian atau pedoman kita. Dari output pertama, one sample statis ini, tabel yang ini, di samping menunjukkan nilai statistik, yaitu bahwa nilai N ini adalah N itu sama dengan sampel, itu kita menguji sebanyak 13 orang siswa. Dan untuk nilainya atau nilai rata-ratanya itu 71,0000. Dan standar deviation-nya itu atau standar baku, simpang bakunya yaitu 18,46619 dan standar error-nya itu adalah 5,12160. Dan untuk output yang keduanya itu pada tabel one sample test yaitu kita dapat nilai terhitungnya itu adalah min 0,976 dan derajat kebebasannya atau DF itu 12 karena DF itu N dikurang 1. N-nya tadi kita peroleh N-nya itu sebanyak 13 siswa dan dikurang 1 menjadi DF-nya menjadi 12. Nah, nilai signifikansi dua telit yaitu 0,348. Nah, untuk ujian hipotesisnya setelah saya catat di sini yaitu HO sama dengan efektivitas model pembelajaran A terhadap hasil belajar siswa X sama atau kecil dari 76. Dan keterangan untuk HA-nya itu efektivitas model pembelajaran A terdapat hasil belajar siswa X besar dari 76. Nah, dasar pengambilan keputusan ini itu yang pertama jika nilai signifikan dua telit kecil dari 0,05 maka HO-nya ditolak dan sebaliknya jika nilai signifikansinya besar dari 0,05 maka HO-nya diterima. Nah, di sini kita lihat di sini. Maka nilai signifikansi dua telitnya itu kita dapat yaitu 0,348. Maka kesimpulannya adalah besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang itu tadi, bahwa kita simpulkan bahwa HO-nya itu diterima dan kita tolak HA-nya. Artinya, efektivitas model pembelajaran A terhadap hasil belajar siswa X sama atau kecil dari 76. Nah, selanjutnya kita menguji pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai T. Nilai T hitung. Nah, keterangannya itu kita perkecil terlebih dahulu supaya buat materi di sampingnya. Nah, T hitungnya itu bahwa kan ya, oke. Dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai T. Yang pertama, jika nilai T hitung besar dari T tabel, maka HO-nya ditolak. Dan sebaliknya, jika nilai T hitungnya kecil dari T tabel, maka HO-nya ditolak. Nah, berdasarkan output tabel one sample test, di samping ini, kita peroleh nilai T hitungnya sebesar min 0,976. Nah, rumusnya itu tadi. Kita kembali ke bawah untuk penyelesaiannya. Berdasarkan output tabel one sample test, samping diketahui nilai T hitungnya itu min 0,976. Dan rumus mencari T tabel itu uji dua sisi atau uji dua pihak dibanding DF sama dengan 0,025 banding 12. Jadi kita peroleh DF-nya itu sama dengan 12. Jadi pencarian N dikurang 1. N-nya 13 kurang 1 menjadi DF 12. Dan dapatlah T tabelnya di kolom baris ke-12 dan kita tes ke uji dua pihak total test itu 0,05. Jadi karena nilai T hitungnya sebesar min 0,976 tadi kecil dari T tabel sebesar 2,179 maka HO-nya diterima dan
tolak HA. Artinya, efektivitas model pembelajaran A terhadap hasil belajar siswa X sama atau kecil dari 76. Itulah cara pengolahan data uji T1 pihak menggunakan program SPSS. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.